channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Freddy Asper, dan kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. 14 hari di dimensi gaib. Suasana sebuah desa Pinang di bawah kaki Gunung Raung terasa sejuk pagi itu. Aktivitas masyarakat desa yang dikepung hutan khas kaki gunung berjalan normal seperti biasa. 3 orang pria tua berangkat masuk ke area hutan mencari rumput untuk pakan kambing ternak. Karena area pinggir hutan sudah banyak yang ditanami tanaman produktif. Ketiga orang itu masuk semakin dalam sampai ke wilayah petak 43. Kawasan ini sebenarnya masuk ke wilayah yang dirasa wingit atau angker bagi masyarakat setempat. Tapi ketiga kakek itu tak punya pilihan lain jika ingin mendapatkan rambanan yang segar dan banyak. Mereka harus masuk ke dalam hutan. Sampai menjelang duhur, 2 orang kakek dari 3 kakek pencari rumput merasa sudah cukup. Sebut saja namanya Katemo dan Paiman. Mereka berdua kemudian berniat kembali ke desa, tapi tidak dengan Ngatimin. Pria yang paling tua dari 3 orang pencari rumput itu merasa masih lelah. Dia menyuruh kedua temannya untuk kembali lebih dulu. "Aku tak senden sih, kesel. Aku mau istirahat dulu, capek," kata Ngatimin kepada 2 orang temannya. Katemo dan Paimin awalnya tak mau meninggalkan Ngatimin. Terlebih lokasi itu berada jauh di dalam hutan. Meski bisa dilewati motor, tetapi jalannya terjal. Keduanya khawatir Ngatimin tidak bisa pulang sendiri. "Wis tah kono, bali yose, mengko aku nyusul." "Sudah, sana pulang dulu, nanti aku menyusul," kata Ngatimin meyakinkan kedua temannya. Akhirnya Katemo dan Paiman kembali ke desa. Sebelum pergi, keduanya sempat mengingatkan Ngatimin agar tidak lama-lama beristirahat. Ngatimin hanya mengangguk sambil bersandar di batang pohon. Matahari pun terus beranjak. Langit berubah gelap saat azan maghrib berkumandang. Di desa tersebut, istri dari Ngatimin menunggu-nunggu kabar suaminya. Dia lalu mendatangi rumah Katemo dan Paiman, menanyakan keberadaan suaminya. Katemo dan Paiman pun terkejut. Mereka tak mengira Ngatimin belum juga pulang sampai hari gelap. Pendek cerita, Ngatimin ternyata tak pulang sampai keesokan harinya. Begitu juga keesokan harinya lagi. Pihak desa pun akhirnya turun tangan. Babinsa, Babin Kamtibmas dikerahkan untuk menyusuri hutan, mencari jejak keberadaan dari Ngatimin. Tapi hasilnya nihil. Mereka hanya bisa menemukan sepeda motor milik Ngatimin, lengkap dengan rumput yang sudah disiapkannya, tapi tidak dengan Ngatimin. Pria tua itu seolah menghilang begitu saja. Tim pencarian pun semakin melebar. Petugas dari tim SAR pun ikut turun. Hari-hari terus berganti hingga lebih dari 1 pekan berlalu, tapi belum ada tanda-tanda ditemukannya Ngatimin. Istri Ngatimin, Ijah, sudah seperti kehabisan akal, tak tahu lagi harus melakukan apa. Beberapa kerabat Ngatimin sampai menggunakan jasa paranormal untuk menerawang di mana Ngatimin berada. Jawaban paranormal itu hampir sama.
Ngatimin dibawa makhluk halus yang tinggal di dalam hutan wingit itu. Tapi hingga hari ke-9 masih belum ada tanda-tanda upaya pencarian itu berhasil. Tepat di hari ke-10 ada sekelompok pemuda di desa Pinang yang akhirnya merasa harus ikut dalam pencarian Ngatimin. Mereka selama ini merasa jika peran para petugas dianggap cukup jika memang Ngatimin hilang dengan cara yang normal. Mereka terdiri dari 6 orang, semuanya adalah remaja yang belum menikah. Separuhnya pengangguran, sisanya pekerja serabutan. Sebut saja namanya Sedana, Kadek, Daryanto, Helmi, Kiroin, dan Irham. Dari ke-6 pemuda itu, Daryanto adalah salah satu yang punya kemampuan lebih di dunia gaib. Selain karena garis keturunannya, Daryanto juga menekuni kemampuannya itu. Sedangkan Kadek, Sedana, Helmi, Kirom, dan Irham lebih kepada teman-teman yang selama ini kerap mengikuti kemana Daryanto mempertajam ilmunya. Singkat cerita, di hari ke-10, 6 orang itu akhirnya membuat kesepakatan untuk ikut berangkat ke Alas Wingit, tempat Ngatimin hilang. Sebelum berangkat, ke-6 pemuda itu mengumpulkan uang yang mereka miliki, terkumpul sekitar 40.000. Dar, iki nggo tuku apa wae? Dar, ini untuk beli apa saja? Tanya Sedana kepada Daryanto. Tuku roti wae, nek banyune sangu. Sisane kena nggo tuku rokok. Beli roti saja, nanti airnya bawa dari rumah. Sisanya bisa untuk beli rokok, jawab Daryanto. Akhirnya siang itu juga mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor, 3 sepeda untuk 6 orang. Jarak dari tepi hutan ke area pencarian cukup terjal. Setelah melalui jalanan berbatu, rombongan pemuda itu harus melewati jalan setapak yang dihimpit rapat pepohonan randu. Kondisi hutan yang selalu basah membuat jalanan menjadi licin. Beberapa kali ban sepeda motor nyaris tergelincir karena beceknya jalan. Setelah hampir 1 jam berjuang di medan yang berat, ke-6 pemuda itu akhirnya sampai di sebuah bukit yang menjadi tempat berkumpulnya para pencari Ngatimin. Ada tenda yang didirikan tim SAR dan pondok kayu yang dibangun warga. Saat mereka tiba, warga tengah beristirahat sembari menunggu waktu sholat maghrib. Karena jarak pos tempat berkumpul cukup jauh dengan desa, sebagian memilih bermalam sebelum melanjutkan pencarian esok harinya. Katene ngendi le? Mau kemana nak? Tanya seorang pria kepada rombongan pemuda pimpinan Daryanto. Kulo dugi dusun pak, badhe tumut ngucali Pak Ngatimin. Saya dari dusun pak, mau ikut mencari Pak Ngatimin, jawab Daryanto. Pria yang kemudian diketahui bernama Imam itu akhirnya berkenalan dengan Daryanto dan 5 pemuda lainnya. Dari profil Daryanto, Imam pun akhirnya paham. Nama Bapak Daryanto cukup terkenal di kalangan warga yang sudah berumur, terutama tentang kemampuannya dalam hal gaib. Setelah berbicara dan saling berbagi rokok, Imam bahkan menawarkan diri untuk ikut rombongan Daryanto. Total ada 9 orang yang ingin ikut bergabung, termasuk Imam. Mereka sebagian besar adalah keluarga dan kerabat dengan Ngatimin yang sudah hampir sepekan bergantian ikut pencarian. Monggo pak, nek badhe bareng, tapi kulo badhe mlebet sampai teng lebete Alas Wingit. Silahkan pak, tapi saya ingin masuk sampai ke dalam hutan angker. 9 orang yang mendengar ucapan Daryanto mengaku siap. Bahkan mereka membawa bekal tambahan jika nanti terpaksa harus menginap lagi di bagian terdalam hutan. Setelah beristirahat secukupnya, akhirnya 15 orang itu mulai masuk ke hutan yang lebih dalam. Kali ini mereka berjalan kaki karena jalur yang ada sudah tidak mungkin dilalui kendaraan. Kali ini jalanannya sudah didominasi bebatuan dan tanah gembur.
Malam itu terasa semakin gelap karena tidak ada cahaya bulan di atas mereka. Pepohonan yang semakin lebat seolah membekap 15 orang ke dalam kegelapan. Perjalanan terus berlanjut meski terasa berat. 15 orang itu seolah memiliki keyakinan yang sama jika malam itu Ngatimin harus ditemukan. Daryanto sendiri punya tujuan jika dirinya harus mencari keberadaan Ngatimin dari titik yang sudah diarahkan oleh sesuatu yang mendampinginya. Setelah hampir 1,5 jam berjalan, sampailah rombongan di sebuah pohon besar yang dikeramatkan warga. Pohon ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pohon-pohon lainnya. Warga menyebutnya Awak Wewe. Selain besar, di atas pohon ini ada banyak pakaian dalam perempuan. Mulai celana dalam sampai bra tampak menjuntai tergantung di dahan tinggi. Tak ada yang tahu apa yang membuat benda-benda tersebut tergantung di sana. Konon, ini berkaitan dengan sosok wanita penunggu hutan yang diyakini tinggal di Awak Wewe. Selain deretan pakaian dalam yang tergantung di bawah pohon, ada banyak cok bakal atau sesajen yang terdiri dari kelapa, bunga 5 warna, dan ayam goreng. Di bawah Awak Wewe, Daryanto kemudian kembali menanyai orang-orang yang ada di rombongannya. Jika perjalanan masih akan dilanjutkan, bagi yang merasa tidak mampu atau takut, diperbolehkan mundur. Karena dia tidak tahu apa yang akan ditemui di depan nanti. Mereka mulai mempertimbangkan banyak hal, sampai akhirnya hanya 9 orang yang bersedia melanjutkan perjalanan. 5 orang dari kelompok pemuda yang sejak awal bersama Daryanto, lalu sisanya adalah 5 dan 3 orang keluarga dekat Ngatimin. Baik Pak, nanti saya butuh salah satu anggota keluarga untuk ritual, jadi yang lain bisa menunggu di sini, kata Daryanto. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Ternyata setelah melewati Awak Wewe, jalanan semakin ekstrim. Mereka harus melewati jalanan yang lebarnya hanya 2 jengkal telapak tangan yang menempel di pinggir tebing. Sedangkan di sisi lainnya adalah jurang yang cukup dalam. Berbekal lampu senter, mereka mulai berjalan beriringan. Sedana salah satu anggota rombongan sempat merasa ragu, tapi tetap memaksakan diri untuk tahu di mana akhir pencarian ini. Dengan menahan kantuk, dilangkahkan kakinya menyusuri jalanan sempit itu tanpa penerangan bulan. Ke-9 orang itu tampak seperti orang buta yang harus meraba jalanan. Hanya Daryanto dan Imam yang tampak terbiasa dengan jalur yang mereka lewati. Sesekali angin dingin menerpa kaki-kaki rombongan saat melangkah melalui setapak. Setelah melewati jalanan sempit, akhirnya rombongan tiba di sebuah lokasi yang menurut Daryanto menjadi titik yang tepat untuk mencari Ngatimin. Lokasinya berada di tengah pepohonan, tapi terlihat sedikit terbuka daripada sisi lain hutan itu. Daryanto lalu membagi tugas, 4 orang diminta menjaga di lingkaran luar, karena menurutnya nanti akan banyak makhluk yang berusaha mengganggu jalannya ritual. Kemudian 5 orang lainnya berada di sekeliling Daryanto untuk menjadi bagian dari ritual. Di antara 5 orang itu, 1 di antara menjadi perantara. Orang itu harus anggota keluarganya yang punya ikatan darah dengan Ngatimin. Akhirnya Saliminlah yang dipilih karena masih kerabat dekat Ngatimin dan terhitung yang paling berani. Setelah yakin, Daryanto mulai ritual. Dibakarnya 4 jumput dupa yang dibawanya. Selama proses itu berlangsung, Daryanto meminta semua orang mematikan penerangan, entah itu rokok, korek, atau senter.
10 menit berlalu, Salimin mulai merasakan tubuhnya dirambati energi. Lalu kemudian dia hilang kesadaran. "Assalamualaikum, Mbah," kata Daryanto menyapa sosok itu. Sosok yang merasuki Salimin tak menjawab. Dia hanya menggeram, lalu tubuhnya membungkuk layaknya harimau. "Nyuwun sewu, Mbah, kula badhe nyuwun petunjuk. Teng pundi saiki Mbah Ngatimin?" "Permisi, Mbah, saya ingin tanya di mana Mbah Ngatimin berada saat ini?" tanya Daryanto. Salimin yang masih kerasukan lalu menunjuk-nunjuk ke sebuah arah sambil tubuhnya bersiap untuk berlari. Daryanto yang khawatir Salimin akan berlari dan hilang lalu meminta ketiga orang lainnya untuk memegangi Salimin. Daryanto lalu memasang sebuah tali di leher Salimi. Dia juga memasangi leher Salimi dengan lonceng untuk berjaga-jaga jika nanti Salimi lepas terlalu jauh. Salimi sempat meronta-ronta. Tubuh Imam dan 2 orang lainnya nyaris terpental saking kuatnya Salimi. Setelah berhasil diikat, Salimi mulai berjalan. Cara jalan Salimi mirip dengan cara jalan harimau, bertumpu kepada tangan depan dan lutut. Belum 10 meter berjalan, Imam menarik tali yang mengikat Salimi. Imam ingin memastikan kondisi tubuh Salimi, karena tanah yang ada di tempat itu banyak terdapat sisa-sisa kayu yang terpotong. Benar saja, ternyata telapak tangan dan lutut Salimi sudah berdarah. Imam meminta agar Daryanto mengganti petunjuk jalan yang lain agar tidak melukai tubuh Salimi lebih parah. Daryanto pun paham lalu menyadari Salimi kembali. Setelah beristirahat sejenak, Daryanto kembali menawari Salimi apakah masih bersedia menjadi mediator, dan Salimi tak menolak. "Opo sing dikawiti malam iki kudu mari malam iki. Apa yang dimulai malam ini harus selesai malam ini," jawab Alimi. Akhirnya ritual kedua dimulai. Daryanto mengatakan ritual kedua ini kemungkinan akan menjadi yang terakhir. Selain karena jumlah dupa yang sudah menipis, Salimi juga sudah kelelahan. Dupa-dupa kembali dibakar. Kali ini Daryanto menghabiskan semuanya. Tak ada yang tersisa di kantung kain yang dibawanya. Aroma dupa langsung menyeruak ke sisi hutan. Bahkan Sedana dan beberapa pemuda lainnya ikut mencium bau dupa yang lebih kuat. Tak lama setelah asap dupa menyebar, Sedana yang berdiri bersama Kirom merasakan semua suara seolah berhenti. Suara jangkrik dan hewan malam yang sempat menemani sejak tiba di lokasi itu mendadak hilang. Yang tersisa hanya kesunyian. Bahkan mereka tak merasakan ada hembusan angin dari jauh. Sedana melihat ada cahaya temaram yang seolah turun dari atas tepat mengenai tubuh Salimi. Cahaya itu seolah hanya turun untuk menyinari tubuh Salimi. Di tengah konsentrasinya melihat Salimi, Sedana tiba-tiba merasakan adanya suara-suara aneh di dekatnya. Lebih tepatnya suara anak-anak kecil yang sedang bermain. Sedana yang hanya bermodal nekat saja mulai merasakan takut. Anak-anak kecil itu seolah bermain di dekatnya dan Kirom. Sayup-sayup anak-anak kecil itu seolah berkata, "Neng kono lo, neng kono lo. Di sana lo, di sana lo." Bulu kuduk Sedana merinding. Dia yakin seyakin-yakinnya jika suara itu bukan dari anak kecil biasa. Matanya tidak berani menoleh ke sumber suara. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara orang menggeram. Refleks Sedana menoleh ke sumber suara. Ternyata ada sosok tinggi besar yang tengah bersandar. Sosok itu seolah menatap Sedana dan Kirom yang tengah berdiri mematung. Beruntung gelapnya hutan membuat Sedana tak bisa melihat dengan jelas wajah makhluk tersebut.
Rom, aku weruh. Rom, apa kamu melihat? Tanya Sedana sambil menarik kaos Ki Rom. Iya, wis ojo diwasi. Ya, sudah, jangan dilihat, bisik Ki Rom kepada Sedana. Meski takut setengah mati, anak-anak muda itu berusaha menahan diri agar ritual yang sedang dijalani Daryanto tak berujung sia-sia. Di tempat ritual, Salimin merasakan jika kali ini dirinya bisa mengontrol kesadarannya. Salimin sempat mendengar mantra terakhir dari Daryanto. Yahwala, Yahwala. Sebelum akhirnya apa yang dilihatnya tak lagi hutan gelap. Salimi melihat hutan itu seperti tempat terang di siang hari. Banyak orang berseliweran, tidak sepi seperti hutan pada umumnya. Salimi pun langsung menghentikan salah satu pria yang ditemuinya. Nyuwun sewu pak, derek tanglet, napa wonten tiang ngucali rambanan sing kesasar mriki? Permisi pak, mau tanya, apa ada pencari rumput yang tersesat di sini? Pria itu tak menjawab, hanya tersenyum, tapi jarinya menunjukkan ke sebuah arah. Salimi pun menunduk takjim dan mengikuti arah yang ditunjuk orang itu. Di tengah keramaian, Salimi akhirnya menemukan Ngatimi. Dia sedang terduduk lemah sambil bersandar di sebuah batu. Salimi ingat sekali jika jalanan itu berada tak jauh dari pos tenda yang didirikan tim SAR dan beberapa warga. Aku weruh. Salimi berteriak sampai kemudian dia kembali tersadar dan matanya langsung menangkap gelapnya hutan seperti awal dia datang. Salimi lalu memberitahu Daryanto tentang apa yang dilihatnya. Daryanto tersenyum. Dia merasa jika ritualnya berjalan. Ya wis, ayo balik pak, Bang Ngatimin buat ketemu, kata Daryanto. Setelah berterima kasih kepada penunggu hutan itu melalui batinnya, Daryanto bersama rombongannya kembali ke arah pos kemah. Karena kondisi Salimi mengalami luka, perjalanan pun dilakukan dengan perlahan-lahan. Rombongan itu baru tiba di pos SAR saat matahari mulai terbit. Tak menunggu lama, Imam langsung mengabari koordinator tim SAR yang ada. Awalnya mereka sempat tak percaya, lantaran lokasi yang dimaksud sudah sering mereka lewati dan tidak ada apa-apa. Akhirnya koordinator tim SAR bisa diyakinkan semua warga yang masih ada di pos ikut melakukan penjemputan. Dan ternyata benar, Ngatimin ditemukan berada di lokasi yang dimaksud dengan kondisi yang lusuh karena tak makan berhari-hari. Ngatimin pun langsung dibopong warga. Imam tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Air matanya meleleh melihat saudaranya akhirnya bisa ditemukan. Ngatimin pun langsung dibawa ke rumahnya oleh warga dan tim SAR. Sementara itu setelah kondisi Ngatimin membaik, dia pun mulai bercerita bagaimana yang dialaminya selama hilang. Ngatimin bercerita jika dirinya tertidur siang itu, tepat pada azan duhur. Tak terasa Ngatimin baru terbangun pada waktu maghrib. Dia pun buru-buru berlari untuk pulang. Padahal saat itu dia membawa sepeda motor dan seikat besar rumput. Anehnya Ngatimin seperti merasa tersesat di hutan itu. Dirinya tidak bisa menemukan jalan pulang. Setiap berlari meninggalkan hutan, dia justru kembali ke titik awal tertidur. Ngatimin berulang kali mencoba untuk pulang, tapi hasilnya tetap sama. Dia sempat melihat kedua temannya masuk ke hutan mencarinya, tapi saat dipanggil keduanya tak mendengar. Sampai akhirnya mulai ada petugas TNI dan polisi yang masuk hutan mencarinya. Ngatimin berteriak-teriak meminta tolong. Sampai tepat di depan petugas, tapi tetap saja tidak ada yang dengar. Sampai akhirnya Ngatimin merasa lemas.
Berhari-hari tanpa makan dan minum membuatnya kelelahan. Ngatimin pun memilih duduk bersandar di sebuah batu sambil melihat lalu lalang orang yang mencarinya. Sampai kemudian orang-orang bisa melihatnya dan menyelamatkannya setelah 2 minggu hilang. Ngatimin sempat pasrah saat itu, tapi ternyata itu bukan mimpi. Ngatimin benar-benar ditemukan dan bisa dibawa pulang. Saya bisa lihat saudara-saudara saya yang menangis, tapi mereka tidak bisa melihat saya. Cerita Ngatimin kepada orang-orang yang mendengarkan ceritanya. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang 14 hari di dimensi gaib. Selebihnya kita semua harus berhati-hati ya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.